Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan pada video ini kami akan menjelaskan alur sistem pendaftaran mahasiswa baru dari awal hingga akhir. Pada tahap awal, calon mahasiswa akan masuk ke landing page penerimaan mahasiswa baru. Di halaman ini tersedia informasi umum mengenai informasi pendaftaran, perkuliahan, ada kelas reguler dan kelas sore, lalu ada syarat mahasiswa baru, SNIP pengajar baru, ada rincian biaya, serta kontak dan informasi lebih lanjut. Selanjutnya, calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran online. Form ini terdiri dari beberapa banyak input data. Di sini ada pilihan kelas, bisa memilih kelas reguler dan sore, lalu masukkan nama lengkap, memasukkan nik, alamat email, nomor telepon dan WhatsApp. Lalu ada bagian identitas calon mahasiswa. Di sini ada tempat lahir, tanggal lahir, dan semua data-data yang harus ada. Lalu di sini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan menggunakan data master wilayah yang sudah diimport ke database. Di sini ada identitas orang tua dan mahasiswa, ada required yang harus dijawab. Lalu ada sekolah asal, di sini akan mengisi ISN, asal sekolah, jurusan, dan tahun lulus. Lalu di sini memilih program studinya, ada teknik informatika, sistem informasi, ada pilihan kampusnya, ada di Banjarbaru dan Banjarmasin. Lalu sumber informasi mengenai STIMIK bisa dipilih. Sebelum dikirim, calon mahasiswa wajib mencentang pernyataan bahwa data yang diinput adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah formulir dikirim, sistem akan melakukan validasi terhadap seluruh field wajib. Jika data sudah lengkap dan sesuai, sistem akan menyimpan data pendaftaran ke dalam database pendaftaran mahasiswa. Nah, di sini saya sudah mencoba memasukkan data, lalu akan diarahkan ke data splash, di mana di sini ada username yang dibuat dari nick dan password yang dibuat dari tanggal lahir. Ini secara otomatis berdasarkan data yang diinput dari pendaftar. Maka pendaftar bisa menggunakan username dan password ini untuk login. Pada halaman login, calon mahasiswa memasukkan username dan password yang telah dibuat oleh sistem pada saat proses pendaftaran. Setelah dimasukkan, sistem akan melakukan proses autentikasi untuk memastikan bahwa data login sesuai dengan data pengguna yang tersimpan di sistem. Setelah berhasil login, calon mahasiswa akan diarahkan ke dashboard pendaftaran. Jeng jeng jeng. Pada halaman ini, sistem menampilkan ringkasan data pendaftaran serta status kelengkapan berkas dalam bentuk persentase. Melalui menu kelengkapan berkas, calon mahasiswa diwajibkan melengkapi dokumen pendukung, seperti mengunggah pas foto dan ijazah. Setiap berkas yang sudah diunggah akan diperiksa kelengkapannya oleh sistem dan mempengaruhi presentasi kelengkapan datanya tadi. Sistem menerapkan validasi kelengkapan data secara bertahap. Apabila seluruh data dan berkas telah diisi dan diunggah dengan benar, maka presentasinya menjadi 100%. Seperti ini. Setelah 100%, calon mahasiswa dapat mencetak atau menyimpan data pendaftaran dalam bentuk PDF sebagai bukti resmi pendaftaran. Seperti ini. Setelah proses tersebut selesai, pengguna dapat kembali ke halaman dashboard. Sebagai tahap akhir, pengguna dapat melakukan logout dari sistem. Proses logout ini bertujuan untuk menjaga keamanan akun dan mengakhiri sesi penggunaan sistem dengan aman. Dengan sistem penerimaan mahasiswa baru ini, seluruh proses pendaftaran, pengunggahan berkas, hingga percetakan data dilakukan secara terstruktur. Penerapan validasi kelengkapan data bertujuan untuk meningkatkan akurasi administrasi dan mempermudah pengelolaan data oleh kampus tercinta. Oke, jadi kita masukkan password dan username admin.
Lalu kita login. Jeng 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 jeng. Tampillah halaman dashboard admin. Selamat datang. Di sini admin bisa melihat jumlah pendaftar berdasarkan gelombang dan program studi. Lalu kita masuk lagi ke menu statistik. Di sini admin bisa melihat jumlah pendaftar, statistik pendaftar per gelombang, per wilayah, per program studi, dan lain sebagainya. Sama seperti yang tadi. Selanjutnya, admin bisa membuka menu daftar pendaftar. Di halaman ini ditampilkan seluruh data calon mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran. Admin dapat melakukan pencarian dan filter data pendaftar berdasarkan nama, NIK, asal wilayah, program studi, dan lain sebagainya. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur ekspor data ke dalam format Excel untuk keperluan administrasi dan pelaporan. Yang sebelah sini, Pak. Oke. Lalu kita bisa mengklik salah satu pendaftar. Di sini kita akan melihat detail pendaftar. Admin bisa melihat semua data calon mahasiswa secara lengkap. Dan admin memiliki wewenang untuk menyetujui akun pendaftar ini. Persetujuan akun ini merupakan bagian dari Business Logic System, di mana akun calon mahasiswa hanya dapat digunakan sepenuhnya setelah diverifikasi oleh admin ini. Yang ini tombolnya. Setelah disetujui, admin juga bisa mencetak data dalam bentuk dokumen atau PDF. Dan setelahnya, admin bisa log out dari dashboard. Kita akan kembali ke awal lagi. Berikutnya, saya akan menjelaskan salah satu proses coding yang digunakan dalam sistem ini, yaitu pembuatan akun calon mahasiswa secara otomatis. Di sini ada public function store. Pada potongan kode ini, sistem akan melakukan validasi data, kemudian membuat akun user secara otomatis. Sini semua input akan divalidasi. Lalu jika sudah, kemudian akun user akan dibuat secara otomatis. Username diambil dari nick. Sedangkan password dibuat berdasarkan tanggal lahir. Lalu disimpan dalam bentuk terinskripsi. Setelah itu, data pendaftaran disimpan ke database dan sistem mengarahkan pengguna ke halaman space. Dengan demikian, sistem pendaftaran mahasiswa baru ini telah berjalan secara integrasi dari sisi tampilan hingga proses back-end.